Off down untuk match kita yang keempat antara Bigetron Beta berhadapan dengan OP Esportainment. Tentunya masih dipandu oleh aku Gio Joshua dan juga Villa Jeff kali ini berserta analis kita Arashi. Ya, tadi sebenarnya aku sempat ngelihat hero-nya ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah hero-nya, di sini ada yang sangat menarik. Matilda di sini bisa berfokus untuk mengincar karena seorang Lancel. Sedangkan kalau kita lihat, Cloud ini bisa bisa nge-counter dua hero sekaligus, Cecilian dan juga Kimi. Hati-hati, Blazing Duet-nya kalau udah punya Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword ini bakal kasih penetration dan juga hit yang sakit banget ke arah teman-teman dari Bigetron Beta. Apalagi kalau kita ngomongin Kimi itu escape mechanism-nya sangat-sangat kecil. Apalagi dia cuma ngandelin slide ya, dan dia ngambil Kara Purify. Memang aku tahu gitu, dengan ada seorang cowok dan Matilda bakal sangat bagus banget untuk mengambil Kara Purify. Tapi tanpa adanya Flicker, gimana dia benar-benar bisa escape dari Blazing Duet dan juga mungkin Shadow Kill yang bakal dikasih sama seorang Hayabusa. Jadi Winter Truncheon jadi salah satu jawaban untuk seorang Kimi untuk dijadikan item kedua. Berarti progres item lainnya bakal agak sedikit terhambat. itu sama sih sama Cecilian ya Ci ya. Iya, nasibnya konsepnya sama ya. Konsepnya sama-sama gak punya escape mechanism jadi. Tapi di area bawah kali ini Erchan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Akira di arah gold lane-nya. Dan bocah ternyata darahnya udah mulai sekarat, mulai terkikis-kikis juga dengan one on one situation dengan adanya Akira. Tapi lihat Barbosa di sana udah mau standby aja, udah siap-siap mau melakukan ejector kalau misalnya ada yang bandel di arah bawah sana. Tapi ngomongin bisa ambil keunggulan di early game ya, Bigetron Beta dengan adanya seorang Jowhead tuh ada kesempatan banget buat bikin play yang agresif bersamaan dengan Lancelot-nya buat mencari keunggulan di early game. Dan kemungkinan pakai keunggulan tersebut buat dibawa ke side lane mungkin, biar side lane mereka tuh yang harusnya imbang-imbang aja bisa jadi makin menang sih. Betul banget sih. Jadi Jowhead bakal berperan penting banget, apalagi kalau Assassin ketemu sama yang namanya Jowhead, itu BTW setengah mati sih. Entah ada Support, entah ada dengan ada Smart Missile dan juga dengan adanya Ejector. Paket lengkap sih dari roamer yang dimilih sama Bigetron Beta. Jadi wise charge banget untuk ngambil ke arah sana. Dan di sisi lain juga bisa bermain pick off ya. Nanti OP bakal agak sedikit struggle karena balik lagi seperti yang kita bahas sebelumnya, hero mereka kurang tebal gitu. Selain mereka cuma mengharapkan Matilda dan juga Chow untuk lebih sustain. Yes, nunggu rotasi dari Chow dan juga Matilda memang cukup riskan ya, ditambah dengan ada Barbosa kali ini. Coba untuk standby di area depan sana, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari anak-anak OP yang mencoba mengambil ke arah turtle yang pertama. Udah mulai ada efek-efek ejector yang dikeluarkan, belum ternyata terlihat dari Ocean One kali ini. Wow. Tadi ke form dikeluarkan, mencoba untuk arah belakang, terlihat di Way of Dragon dari seorang Vegistain. Tapi dia dalam ancaman cukup luar biasa, masih bisa mundur ke arah belakang dengan adanya flicker ke arah belakang. Dan turtle yang diamankan oleh Bigetron Beta nggak bisa menumbangkan satu pemain pun dari OP Esports. Iya, disengage yang dilakukan sama OP cukup cepat sih kalau menurut aku. Dan ditambah tadi kondisinya emang Phantom Execution yang dikeluarkan sama seorang Cardo itu nggak berhasil mengenai teman-teman dari OP. Karena Furious Dive dan juga Dragon Tail yang dikeluarkan sama seorang Yuzhong itu berada di sisi paling pojok kanan dari turtle pit-nya. Jadi Lancelot agak sedikit susah untuk follow up, punchernya tidak dilakukan lebih banyak lagi ke arah sisi belakang. Dan akhirnya teman-teman dari OP malah memingkir untuk disengage dan mundur dengan sangat cepat karena memang hero-hero mereka kalau ngomongin masalah larinya gertep banget gitu kan. Entah guiding wind, entah ada umbrella dari seorang Kagura, belum lagi Quad Shadow. Kalau disebutin satu-satu pusing banget. Bener. Udah ada bawah ya, ini dia untuk replay kita. Silakan Arashi. Iya, replay dari fighter pertama tadi ya. Kita lihat Phantom Execution itu emang nggak kena, tapi emang dengan adanya seorang Black Dragon Form dari Yuzhong ini ganggu banget, dan member-member dari OP Esportainment terpaksa harus mundur, dan Bigetron tuh yang ada momentum dan ada kontrol. Tapi hampir ya. aja dua member dari OP Esportainment tumbang di tangan seorang Cecilion yang begitu menyakitkan juga. Damage-nya baru early tapi udah bisa membuat sekarat dua orang. Tapi lihat di area bawah kali ini Blazing Duetnya berhasil mendapatkan satu poin ke arah Kimi. Dede bocah adu mekanik di area bawah. Tapi lihat dari Barbosa sepertinya mencoba untuk mendapatkan satu poin. Ternyata bisa untuk recall dan selamat di base, guys. Itu jantung -1, guys. Saya deg-degan lihatnya itu loh, asli. Sebenarnya tadi gak enak banget ya bisa kena tabrak seperti itu sama seorang Kiminya. Tapi memang kondisinya memang agak sedikit susah. Tapi turtle kali ini bakal balik lagi ke dalam lane of dawn. Ini adalah turtle kedua. Sedangkan kalau kita lihat udah mulai agak sedikit dicuri-curi darahnya ya, seperti seorang vampire aja, padahal dia cuma satu naga-nagaan ya. Dia lagi donor darah seperti cowok, tapi tanpa ada gangguan OP Esport kali ini mendapatkan satu turtle-nya lagi. Dan ini
pertukaran ya, satu turtle untuk OP, satu turtle juga untuk Bigetron Beta tadi di area atas, tapi di area bawah kali ini setelah adanya turtle efek dari absorbnya. Kali ini anak-anak OP Sports sepertinya lebih agresif, masih mencoba untuk mendapatkan satu objektif di area bawah. Setuju. Sekarang turtle, setelah kita dapetin turtle, kita tuh harus coba untuk inisiat war. Why? Kenapa? Gitu kan? Karena ada absorb dan juga ada regen kill plus mananya yang menurut aku nolong banget sih kalau kita mau ngelakuin team fight, itu menjadi upper hand banget buat kita. Dan saya kalau ngerasa sekarang abis dapetin turtle, fight, paksain fight buat teman dari musuh supaya kita udah dapetin keuntungan, kita dapetin keuntungan lebih lagi kalau menurut aku gitu. Iya, malah rugi kalau nggak fight kayak begini. Tapi lihat dari bawah kayaknya udah mulai ada fight sakit dikeluarkan, dan bahkan dari Ercan yang masih coba untuk membuat satu Cecilion terbongkar di area bawah, tapi ditukar di area atas kali ini dengan ada Wave Dragon yang gagal disambut, gagal membuat satu point kill karena damage dari Yuzong yang begitu menyakitkan. Shadow Kill dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan satu Yuzongnya, dan Yuzong kali ini hilang. One on one situation dijemput aja sama Ercan. OZN1 yang nggak jadi modar, dan kita lihat di area atas Cardo masih mencoba untuk mendapatkan satu keuntungan. Mereka boleh kalah dari point kill, tapi mereka mau dapetin satu turretnya di area atas. Tahu nggak persamaan kamu sama Hayabusa? Apa tuh? Demen dijemput doang. Waduh. Ganteng doang nggak jemput, sukanya dijemput. Ganteng doang jemput cewek depan gang gitu ya. Enggak, kamu sukanya dijemput dibanding kami jemput. Oh, gitu. Tapi itu satu movement yang bagus banget dari seorang Matilda ya. Kalau nggak itu bakal bahaya banget untuk seorang Hayabusa, karena Hayabusa bakal cukup struggle untuk menahan damage dari seorang Yuzong, karena menurut aku dia lagi gak punya kuat shadow, kalau kan dia nggak bisa kabur sama sekali gitu kan ya kondisinya. Tapi so far kalau kita lihat di sini warnya sebenarnya banyak banget pergerakan yang terjadi, tapi resultnya nggak terlalu banyak loh. So far cuma ada 5 point kill yang sudah terjadi di dalam lane of blood, dan ini sudah masuk ke turtle ketiga. Udah masuk menit-menit segini, udah masuk menit-menit dak dik duer. Kita nggak tahu nih item apa yang sudah dimiliki sama musuh, tapi lihat di sisi turtle kali ini ada banyak execution yang sudah dibuka. Cecil juga maju ke depan kali masih mencoba untuk menerima punch, tapi lihat sebelah sana Sanggul Ko dikeluarkan. Dragon Tail masih ada bad impact, bad fist juga dikeluarkan kali ini, tapi lihat gini overturnnya agak sedikit mencoba untuk dipaksakan saja, tapi enggak. Bikin mereka lebih berfokus pada objektif aja guys. Let's go. Oke, kali ini anak-anak Bigetron Beta langsung fokus untuk dapetin turtle yang menambah pundi-pundi gold. Udah ready juga untuk fight lagi. Kita lihat dari Hayabusa, Quad Shadow dikeluarkan, dia coba untuk mundur juga, tapi Kylie, satu buah Phantom Execution langsung dieksekusi ke arah seorang Kaguranya, langsung dijemput oleh Erkan, tapi terlambat untuk menyelamatkan nyawa dari Kaguranya. Bahkan di area bawah kali ini mencoba untuk mencari peruntungan juga dari Bigetron Beta. Mereka mencoba untuk setidaknya mengikis dari point kill yang dimiliki oleh OP. 2 point kill tersisa yang bisa disusul oleh anak-anak Bigetron Beta kali ini. Tapi masih mau lanjut di sana. Sudah ada Thunders dikeluarkan. OZN1 nggak ada Quad Shadow, mencoba dikejar, di retry aja, dan akhirnya satu point kill didapatkan. Looking for more, Thunders again, dan Kimi kali ini menumbangkan Dede Bocang di area bawah. Iya. Kayaknya semakin panas ya kali ini ya. Gimana nih analis kita Rasi tentang kejadian ini? Tapi lihat sebelum itu dari sisi purple buff kali ini Wave Breaker sudah dikeluarkan karena seorang Yuzong belum memiliki damage yang cukup. Kagura tidak ingin menginisiasi karena seorang Yuzong sendiri, dan mereka harus memilih untuk mundur. Iya. Tapi seperti kita ngomong tadi, emang kalau timnya tuh udah dapat keunggulan ya, dapat mulai snowballing, mereka bisa langsung terus-terusan ngedive ke belakang. Di sini Bigetron bisa ngedive karena dia ada Yuzong, dan juga ada Lancelot yang bisa langsung masuk ke backline tim OP Esportainment, dan mereka nggak terlalu ada jawaban loh. Tapi kalau dibalik situasinya dan OP yang unggul, mereka bisa langsung nge-combo juga, ngedive ke belakang menggunakan Blazing Duet dan juga follow up dari member lainnya ya. Jadi sebenarnya ini gimana ya, dari early game tuh sekalinya ada timpang sedikit langsung bisa digunakan oleh kedua tim ini. Tapi Bigetron sekarang pasti main lebih agresif lagi karena mereka tahu mereka tuh lagi menang. Sedangkan kalau kita lihat kali ini mereka bakal coba untuk setup terlebih dahulu, menunggu momen yang tepat, karena ini 15 second sebelum Lord kembali ke dalam Land of Dawn. Lord pertama kita, tapi lihat masih ada Dragon Furious Tag juga, bahkan satu combo saja. Berhasil dapetkan seorang Kagura, tapi puncture. Tapi lihat sebelah sana dari Silver Fiddle, seorang Matilda mencoba untuk memberikan damage dari sekali seorang Lancelot terlalu sakit. Killing Street berhasil didapatkan, dan bakal Ercan tidak akan bisa menahan Bad Fist dan juga Bad Impact dari seorang Sicilian, dan bahkan agak sedikit mispas
maksimum charge-nya, tapi never mind karena mereka bisa dapetin turret di arah tengah. Hampir saja OZN1 juga ditumbangkan. Kalau misalnya tadi Tondros ataupun juga Puncher dari Lancelot bisa connect, itu bisa beda cerita untuk OZN1. Dan kali ini anak-anak dari Bigetron Beta sudah mendapatkan momentumnya. Early-nya mereka masih cukup kesulitan, tapi sudah masuk ke arah mid game. Ritme permainan mulai pelan-pelan tapi pasti diamankan oleh anak-anak Bigetron Beta. Lordnya masih bisa dibiarin begitu aja, dianggurin begitu aja mungkin. Dari kedua tim menunggu sampai Lord yang enhance di menit ke-12. Iya, agak sedikit dianggurin kayak Gio ya, biasanya memang dianggurin aja. Tapi Lightning Transcend juga kali ini sudah diselesaikan sama seorang Kagura, jadi harusnya udah selesai Clock of Destiny dan juga Lightning Transcend. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah damage, Kagura kita gak bisa bohong lah, damage-nya memang sakit. Tapi mungkin disiplin dari movement-nya. Karena dari tadi tuh kayak satu persatu yang datang dari OP, kayak kurang follow up mungkin setelah ada inisiatif yang dilakukan. Hal-hal tersebut membuat OP agak sedikit dalam kondisi yang tidak begitu menyenangkan gitu. Agak kondisi sedikit rugi. Sedangkan teman-teman dari Bigetron Beta kali ini sudah berhasil mendapatkan objektif dengan satu orang yang mengunci ke depan gitu. Kayak Barbosa cuma cari, oh ini kita di sini ada orang nggak, kita berhentiin, kita ganggu gitu loh. Benar. Dan kayaknya dari OP emang udah merelakan begitu saja untuk Lordnya, nggak mau di kontes juga, cuman mau dilihat-lihat. Oh mereka lagi nge-Lord, ya udah kita setup untuk melakukan defense. Masih ada Kimi tentunya bisa dibilang semi untuk high ground defense, tapi gua rasa dari Bigetron Beta mereka juga udah punya Radiant Armor dari Jowhead ya, dari Barbosa, tapi kita nanti akan lihat dari itemnya juga. Sisi lain, Lordnya sudah berjalan ke area tengah. Kali ini Barbosa udah siap untuk merusuh, bahkan mencoba untuk mereset ke arah purple buff yang diamankan oleh anak-anak Bigetron Beta. Kali ini Hayabusa enggak dapat purple buff ya. Lord sudah berjalan ke area tengah, wave minion sudah berjalan juga dari area atas dan juga area bawah. Kali ini OP Esportainment harus mencoba untuk mendefense dengan sangat baik kalau mereka nggak mau kehilangan poin di game yang kali ini. Iya, agak sedikit susah banget ya teman-teman dari sisi OP tanpa adanya purple buff di tangan seorang Hayabusa. Lord kali ini mulai agak sedikit menghilang. Turret sudah mulai hilang di arah tengah. Kali ini Lord mulai bergerak dengan sangat nyaman. Sepertinya, masih tersisa setengah lagi ternyata, tapi Black Dragon Form berhasil dibuka. Sanguine Claw tidak mengenai siapapun dari OP Esportainment, dan kali ini wave minion berhasil dibersihkan dengan sangat cepat, tapi bad impact-nya benar-benar impactful banget sih. Satu kali tepok 30% hilang. Iya, ini sebenarnya agak riskan dengan adanya Cloud ya, Civela menurutku. Karena dia ini kan butuh stack banget, tapi dengan kondisi seperti ini yang tertekan habis-habisan, dia akan cukup kesulitan untuk dapetin stacknya, dan efek dari Blazing Duet nggak bakal berasa ke arah teman-teman Bigetron Beta. Dan ini yang menurutku high risk banget sih ngambil ke arah Cloud. Walaupun di atas kertas hero ini kalau misalnya dapat apa yang dia mau, itu sakitnya luar biasa banget. Blazing Duetnya bisa masuk ke arah belakang, tadi udah sempat dibahas sama Ares sih, bisa masuk juga ke arah Cecilion yang bakal ganggu banget. Tapi ternyata di gameplaynya, di kenyataannya nggak semudah itu dengan adanya Cloud. Ditambah lagi Cloudnya juga nggak bawa Purify ya. Jadi sekarang kalau dia maju sembarangan bisa langsung di crowd control sama Jowhead, bisa kena Petrify dari Yuchongnya juga. Jadi emang susah banget buat dia cari kesempatan buat masuk dengan gampang gitu loh. Begitu harus terpaksa buat ngeluarin semua crowd control duluan, baru Cloudnya bisa masuk ke belakang. Kita langsung ke itemnya sekarang. Udah ada item standarnya ya, Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff dan juga Brute Force Breastplate. Jadi dia bisa lebih mobile, bisa langsung lompat ke belakang, tapi kesempatannya ini yang nggak ada. Itu yang bikin susah. Kaguranya pun udah ada Clock of Destiny dan Lightning Transcend. Jadi kalau bisa kena ke target yang prioritas, mungkin ada kesempatan buat mereka bisa mencari pick off ya. Tapi balik lagi nih, dari sisi Bigetron Beta, mereka nggak usah offside gitu, nggak usah bikin movement yang terlalu gimana, karena kedua carry mereka nih, Kimi dan juga Cecilion, bisa ngeluarin damage dari jauh, dan item mereka tuh udah 4-5 item, jadi damage-nya dari jauh pun sakit. Bahkan ada fun fact tadi dari OP belum buat Radiant Armor. Jadi ini Akira kayaknya masih bisa merajalela banget untuk memberikan damage ke arah depan sih Vela. Iya, Akira akan memberikan akhiran yang menarik seperti ya buat teman-teman dari Bigetron Beta ya. Dan kalau kita lihat dari gapnya sendiri ada 8.000 lead kali ini oleh teman-teman dari Bigetron Beta, dan mereka lagi mencoba untuk menginisiasi Karalot. Barbosa mencoba membuka visionnya, kali ini setting aja, tapi Sanguine Claw cukup sakit. Hylian pun dengan sangat cepat, dan teman-teman dari OP Esportainment tidak bisa mendekat, bahkan seperti terhalang. Satu cobaan dalam percintaan. Waduh, berat. Kecintaan OP Esportainment terhadap Lord akhirnya dibungkam oleh Bigetron Beta. Maka tadi kalau misalnya tadi kalau aku lihat ya, itu pergerakan Barbosa bagus banget sih. Bener. Ketika Hayabusa udah Coachelio ke depan, ada satu member dari OP Esport juga akan membantu, langsung di ejector ke arah belakangnya lagi, dilempar lagi ke belakang. Jangan deket-deket, temen gue lagi ngejar percintaan lu, biar gue aja yang dapet, jangan lu. Tapi Lordnya kali
kali ini. Lord yang dicintai OP Esport akhirnya berjalan ke arah tengah, di mana Bigetron Beta udah siap banget untuk melakukan inisiasi di arah tengahnya. Lordnya udah marah, Lordnya udah mengamuk di arah depan sana. Tapi lihat puncture yang dilakukan oleh seorang Kardo. Kembali ke arah seorang Dede Pocang, looking for more. Tapi Kardo udah sekarat, ejector ke arah belakang. Kylie masih ada flicker ke arah belakang, tapi tidak bisa menyelamatkan nyawanya. OZN1 Quasado ke arah belakang juga, mundur semua satu persatu teman-teman dari OP Esport. Tapi base menjadi target operasi dari Bigetron Beta, dan Bigetron Beta take the game number 1. Iya, berhasil dapetin dengan sangat baik kali ini ya teman-teman dari